Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai istisab dan juga mazhab sahabah atau qaul sahabi. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dahulu, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Raffi Muhaya Saputra dengan NIM 205231087. Yang kedua ada Rista Nur Aini Ramadhani dengan NIM 205231099. Dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Rohana dengan NIM 205231111. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu istisab. Kita mulai dari definisi istisab dulu ya. Secara etimologi, istisab berasal dari kata sohiba yang menunjukkan makna menyertai. Kata istisab juga bisa bermakna meminta untuk ditemani. Intinya, kata istisab memiliki makna dekat dengan yang lain. Berdasarkan makna secara bahasa tadi, sekilas bisa kita maknai bahwa istisab merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya, sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Kemudian ada juga definisi istisab dari sudut pandang terminologi yang dikemukakan oleh para ulama dengan rangkaian kata yang berbeda namun memiliki maksud yang sama. Dan berikut ini akan saya jelaskan definisi istisab dari beberapa ulama. Yang pertama yaitu ada menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahwa istisab adalah menetapkan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya. Istisab sebagai melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Abdul Al-Aziz Al-Bukhari, istisab adalah menyatakan tetap adanya sesuatu pada sesi kedua karena sesuatu tersebut memang ada pada sesi pertama. Sehingga dari beberapa definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa istisab adalah menggunakan hukum yang sudah ada sampai adanya hukum lain yang mengubahnya. Bila hukum yang sudah ada menyatakan hukum itibat atau penetapan, maka hukum itibat itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya. Begitu pula sebaliknya, bila hukum yang sudah ada menetapkan hukum nafi atau peniadaan, maka hukum nafi itu tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang merubahnya. Kemudian dari definisi di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya konsep istisab sebagai metode penggalian hukum mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama dari segi waktu, kedua dari segi ketetapan hukum, dan yang ketiga dari segi dalil hukum. Dari segi waktu, istisab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau al-madi, waktu sekarang al-hadir, dan waktu yang akan datang al-mustaqbal. Ketiga konsep waktu itu dalam istisab cenderung dianggap sama nilainya sampai terbukti ada pergeseran yang mengubah karakteristik hukum yang melekat padanya. Kemudian kita masuk ke macam-macam istisab. Yang pertama itu ada istisab al-ibahah al-asliyah. Yang dimaksud dengan istisab al-ibahah al-asliyah adalah pernyataan bahwa pada dasarnya hukum segala sesuatu adalah boleh atau mubah. Hukum ini tetap berlaku sampai adanya dalil yang merubahnya. Dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak atau menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini Allah menerangkan sifat kedermawanannya terhadap manusia, di mana seluruh apa yang diciptakan di bumi ini adalah untuk manusia dan dia boleh memanfaatkannya.
Kemudian macam-macam istisab yang kedua ada istisab al-baro'ah al-asliyah. Istisab al-baro'ah al-asliyah adalah tetap berada pada hukum asal pada hal-hal yang belum diketahui perubahannya melalui nas. Dengan kata lain, tiap manusia lahir tanpa ada beban kewajiban dari syariat. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil syar'i yang merubahnya. Dalil yang menjadi dasar istisab ini antara lain adalah firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, barang siapa yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu langsung berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datangnya larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Sebab turunnya ayat ini adalah karena pada rangkaian sebelumnya terdapat ancaman bagi orang yang melakoni riba, maka orang-orang menjadi ketakutan menggunakan harta mereka yang bersumber dari riba yang telah mereka peroleh sebelum adanya larangan riba, maka ayat ini pun turun. Kemudian yang ketiga ada istisab madala al-sar au al-aqla ala tubutih. Sebagian ulama menamakannya dengan istisab al-wasaf al-mutbit li al-hukum. Keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu bila suatu hukum telah ada berdasarkan bukti yang benar dan tidak terdapat pembatasan keberlakuannya hingga masa-masa tertentu, maka hukum itu tetap berlaku sampai adanya dalil yang menghapusnya atau merubahnya. Misalkan saja seorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada selama tidak terbukti ada peristiwa yang mengubah status hukum itu seperti dijual atau dihibahkannya kepada pihak lain. Kemudian macam-macam istisab yang keempat ada istisab al-dalil ma'a ihtimal al-mu'arid. Maksudnya adalah tetap memberlakukan keumuman dalil yang ada walaupun ada kemungkinan terdapatnya dalil yang mengkhususkan tempat atau waktu berlakunya dalil itu atau yang menaskahnya. Selama dalil pengkhususan tersebut belum diketahui, maka dalil yang umum tetap diberlakukan. Para muhakkikun agak berbeda dengan ulama usul al-fiqih dalam hal ini. Jika ulama usul al-fiqih menetapkan berlakunya keumuman dalil itu berdasarkan istisab, para muhakkikun tidak mengatakan demikian. Mereka lebih condong mengatakan bahwa tetap berlakunya keumuman dalil itu berdasarkan nas dalil itu sendiri, bukan berdasarkan istisab. Namun pada akhirnya para muhakkikun dan ulama usul fikih sepakat untuk tetap memberlakukan hukum yang semula sudah ada selama belum diketahui penyebab perubahannya. Kemudian kita masuk ke kaidah-kaidah istisab. Sebagian ulama menyimpulkan makna istisab dalam sebuah ungkapan sederhana yang mudah dihafal, yaitu yang pertama, pada dasarnya apa yang telah ada tetap berada pada posisinya seperti sedia kala. Ungkapan ini menjadi salah satu kaidah fikih yang banyak kita temukan dalam kitab-kitab usul al-fikih. Ada juga kaidah lain yang dibentuk berdasarkan istisab seperti pada dasarnya tidak ada beban. Maksudnya, pada dasarnya seseorang terlepas dari beban apapun selama tidak ada bukti pembebanan yang jelas. Bila sudah ada bukti yang jelas tentang pembebanan, maka saat itu dia menjadi penanggung beban tersebut. Ibnu Al-Najjar mengatakan, berdasarkan kaidah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa istisab dapat dikategorikan sebagai dalil. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu kehujahan istisab. Istisab sesungguhnya bukan untuk menetapkan sesuatu hukum yang baru, tetapi melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan bukan untuk menetapkan yang belum ada. Ulama Hanafi menetapkan bahwa istisab itu dapat menjadi hujah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda
atau kebalikannya dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum baru. Dengan kata lain, istisab itu adalah menjadi hujah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Dengan demikian, istisab merupakan rujukan terakhir bagi para ulama ketika berijtihad, yaitu memberlakukan hukum yang lama selama belum ada ketentuan hukum baru yang mengaturnya. Hal ini dilakukan ketika para ulama sudah mengkaji berbagai dalil baik Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan juga qiyas. Ternyata dalam kajian itu tidak ditemukan ketentuan hukum baru. Dalam konteks inilah ulama mujtahid memberlakukannya kembali istisab, yaitu memberlangsungkan hukum lama yang berlaku. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mazhab sahabah. Kita mulai dari definisi haul sahabah atau mazhab sahabah. Kata haul merupakan bentuk masdar dari hala yaqulu haulan, yang berarti perkataan atau pendapat. Dan haul sering juga dipertukarkan dengan kata mazhab dalam penggunaannya sehari-hari, karena dianggap memiliki makna yang sama. Sedangkan sahabi adalah orang yang bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Nabi, yaitu orang yang hidup pada masa Nabi dalam keadaan Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim, pernah bertemu dengan Nabi baik dalam waktu yang singkat ataupun lama, baik dalam kondisi yang masih anak-anak ataupun dewasa, baik meriwayatkan hadis darinya ataupun tidak. Itulah yang disebut dengan sahabi. Namun ada sedikit perbedaan antara ulama usuli dan juga ulama hadis. Menurut ulama usuli, sahabat itu harus lama masa persahabatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut ulama hadis, secara mutlak menyatakan bahwa masa persahabatan tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, baik seorang sahabat yang hanya sebentar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun lama tetap dipandang sebagai seorang sahabat. Dalam hal ini ada pula ulama usuli yang sepakat dengan pendapat ulama hadis, yaitu Zakaria Al-Ansor. Beliau juga tidak terlalu memperhitungkan tentang lama dan tidaknya waktu berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan di atas dapat diartikan bahwa haul al-sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud pendapat sahabat adalah pendapat para sahabat tentang suatu kasus yang dikutip oleh para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum. Sedangkan ayat atau hadis tidak menjelaskan hukum terhadap kasus yang dihadapi sahabat tersebut. Dari definisi-definisi di atas, pada dasarnya haul sahabi adalah argumentasi atau pendapat para sahabat Nabi tentang suatu kasus atau peristiwa hukum Islam baru yang diperoleh dari hasil ijtihad mereka. Kemudian kita masuk ke macam-macam haul sahabah. Para ulama membagi haul sahabah ke dalam beberapa macam, di antaranya menurut Dr. Abdul Karim Zaidan yang membaginya ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah, karena kemungkinan sima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah, meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Kemudian yang kedua, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini, perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma. Kemudian yang ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujah. Kemudian yang keempat,
perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri. Haul sahabah yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Yang kelima, perkataan Khulafa ar-Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini, para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin setelahku. Kemudian yang keenam, perkataan seorang sahabat yang berlandaskan pemikirannya dan ditentang oleh sahabat yang lainnya. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat bahwa perkataan sahabat ini tidak bisa dijadikan hujah, akan tetapi sebagian ulama lainnya dari kalangan usuliyin dan fuqahah mengharuskan untuk mengambil perkataan satu sahabat. Kemudian kita masuk ke kaidah-kaidah qaul sahabah. Zakaria bin Gaulam Khodir al-Bakistani dalam kitabnya Min Usulul al-Fiqih ala Manhaj Ahl al-Hadis menghimpun kaidah-kaidah terkait dengan pengambilan pendapat sahabat Nabi. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut. Kaidah pertama, yaitu pendapat sahabat yang tidak ada nas tentang itu menjadi hujah apabila sekiranya tidak berlawanan dengan yang lainnya. Kemudian kaidah kedua, yaitu pendapat sahabat sekiranya terkenal atau masyhur dan tidak bertentangan dengan pendapat lainnya, maka menjadi ijma' dan juga hujah. Kemudian kaidah yang ketiga, yaitu apabila para sahabat berselisih dalam suatu masalah, maka dikembalikan ke asal, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah, dan pendapat sebagian sahabat tidak kedepankan atau tidak didahulukan atas sebagian yang lainnya. Kemudian kaidah yang keempat, yaitu apabila para sahabat berbeda pendapat pada saat masalah yang terpecah dalam dua pendapat, maka pendapat yang ada salah satu khulafa al-Rasyidin adalah lebih rajih atau lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Kaidah yang kelima, yaitu sahabat lebih tahu dengan hadis yang ia riwayatkan dibandingkan dengan yang lainnya. Kaidah yang keenam, yaitu apabila seorang sahabat berbeda pendapat dengan yang ia riwayatkan, maka yang diambil adalah apa yang ia riwayatkan, bukan pada pendapatnya. Kemudian kita masuk ke kehujahan qaul sahabah. Yang pertama, ada ulama yang menerima sebagai hujah. Pendapat sahabat ada berbagai tingkatan, bahkan sampai pada tingkatan ijma' sahabi yang mempunyai kedudukannya yang kuat dan tinggi sebagai dalil syar'a, karena kehujahannya diterima semua ahli usul fikih. Para imam mazhab pada umumnya menjadikan qaul sahabi sebagai hujah. Para ulama yang menerima qaul sahabi sebagai hujah, dasar argumen mereka adalah tentang kemuliaan dan kedudukan para sahabat yang disebut dalam berbagai nas, baik Al-Quran maupun Sunnah. Di antara ulama yang setuju dengan qaul sahabi untuk menjadi hujah ialah Imam Malik, Ar-Razi, Hanafiyah, Syafi'i, atau qaul Khodim, Ahmad bin Hanbal atau pendapat terkuat. Kemudian yang kedua, ulama yang menolak sebagai hujah. Di samping ada yang setuju terhadap kehujahan qaul sahabi, ada juga ulama yang menentang terhadap kehujahan qaul sahabi ini. Di antara ulama yang menentang tersebut adalah Imam Al-Asnawi dalam bukunya Syarah Minhaj al-Usulul, dan menetapkan mazhab sahabi sebagai dalil syar'a yang ditolak. Di samping Imam Al-Asnawi, penentang qaul sahabi sebagai hujah adalah Imam Al-Syaukani dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul. Imam Al-Syaukani berpendapat bahwa pendapat 4 khalifah saja tidak diterima sebagai hujah, apalagi pendapat sahabat-sahabat yang lain kedudukannya berada di bawahnya, kecuali pendapat sahabat itu telah mencapai level ijma', maka ini dapat dijadikan sebagai hujah.
Golongan ulama yang menolak qaul Sahabi menjadi hujah antara lain Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syafi'i atau qaul jadid, Syiah, Al-Kharqi, ulama kontemporer mazhab Maliki dan Hanafi, Ibnu Hazm. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.